Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati usulina fi syahri Ramadan. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuballighana syahr Ramadan. Alhamdulillahilladzi an'amana bi usulina fi akhir syahri Sya'ban. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuballighana syahr Ramadan. Kama nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqna as-sihhata wal afiyah istiqbali Ramadan. Kama nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqna lailatul qadr. Kama nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alna minal muttaqin al-faizin an-najihin fid darain fid dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La nabiyya ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Ibu bapak jamaah salat subuh Masjid Darussalam, insyaallah 3 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Sya'ban dan akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang ditunggu, bahkan diminta oleh Rasulullah tetapi tidak dikabulkan oleh Allah, yaitu Rasulullah itu minta 12 bulan itu Ramadan semua, 1 tahun Ramadan semua, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Biar yang pertama sesuai dengan sunnah Allah, 1 bulan itu ada bulan Ramadan, bulan Syawal dan lain sebagainya. Yang kedua, ada banyak pelajaran dan hal yang sangat indah ketika 1 bulan dari 12 bulan itu Ramadan, kita nanti akan bisa melihat sejauh mana seseorang itu menyikapi Ramadan, benar apa enggak, karena Ramadan ini kejadian yang terulang. Ada di antara kita yang sudah 20 tahun, 30 tahun, mungkin ada yang 50 tahun puasa Ramadan itu, tapi kadang-kadang enggak ada pengaruh sama sekali. Setelah Ramadan, Syawal dan seterusnya balik sehingga saya enggak benar ya balik, benar enggak benar meneng. Asalnya mungkin barangkali masih sering tidak bisa menjaga lisan. Setelah Ramadan, pas puasa Ramadan bisa menjaga lisan, tapi setelah Ramadan ya balik meneng. Angin kawan bayi. Nah ini yang menjadi pertaruhan. Ya Ramadan itu diterima atau tidak ya setelah Ramadan itu kelihatan hasilnya. Sebagaimana haji itu mabrur apa enggak itu ya kelihatan setelah pulang dari haji. Kalau pulang dari haji terus podo wae, bahkan enggak, bukan haji mabrur tapi haji mabrur. Nah ini yang kita tidak menginginkan itu. Maka saya pribadi mengajak untuk mari kita tarhib Ramadan itu, sambut Ramadan ini dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Karena kalau nanti Allah memberikan kesempatan kepada kita bisa memasuki Ramadan tahun ini, maka ya bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan perpisahan. Tahun depan kita mungkin sudah di alam kubur, tahun depan kita sudah di alam barzakh. Mohon maaf itu sampai sini.
prinsip hidup itu jangan seperti air mengalir, tapi hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang lalu. Karena kita tambah tua, tambah usia, kalau kemudian sama saja itu rugi. Nah, kita ini dipanggil oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini populer ya, soal anak kecil aja hafal. Ya dina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladina min qablikum la'allakum tattaqun gitu. Sampai setiap imam khotib penceramah itu selalu diawali khutbah ini, sehingga ada anak kecil mesti ya dina amanu kutiba alaikumusiyam, mesti dina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi alhamdulillah anak-anak saya hafal gitu ya. Tetapi tidak sekedar hafal, tapi harus yang pertama ya dina amanu, oleh orang-orang beriman. Jadi yang dipanggil adalah kita-kita ini. Dan ini dipanggil Allah itu istimewa gitu. Kita dipanggil presiden, dipanggil bupati, gubernur aja sangat bangga. Jadi kita dipanggil Allah ini harus bangga. Baik orang yang beriman, kalau nggak beriman ya nggak, orang kafir nggak disuruh ini, nggak diwajibkan ini. Diwajibkan atas kalian puasa dengan target adalah takwa. Ini yang akan kita diskusikan nanti. Baik, kemudian bulan istimewa diantaranya tidak cara Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa suffidat asyayatin. Jika datang Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Ini maknanya bisa makna hakiki atau makna kiasan, makna majazi. Pintu surga dibuka itu sekaligus pintu neraka ditutup, dan setan nggak ada kesempatan untuk menggoda kita. Setan diikat, dibelenggu. Itu karena ketika Ramadan itu Allah memudahkan langkah kita untuk berbuat baik. Mulai dari kita bangun tidur sampai akan tidur itu insya Allah isinya itu ibadah ya, tapi tergantung orangnya. Lagi ya, makanya kan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat. Ini ya bagi yang benar-benar memaknai dengan benar. Mulai dari bangun tidur kita sudah mulai terus baca Al-Quran mungkin, terus sahur, habis itu kita ke masjid begini, ada kajian mungkin sampai suruh, terus kemudian yang bekerja, yang tidak ya aktivitas di rumah, sholat zuhur, terus kemudian sholat asar, kemudian kita menunggu adzan maghrib, mungkin ada yang tadarus, setelah itu kemudian buka puasa bersama, mungkin di rumah atau di masjid. Setelah itu kemudian kita persiapkan taraweh, setelah sholat taraweh kita ada tadarus ya, dan seterusnya sampai kemudian tidur. Jadi seakan-akan setan itu nggak bisa berkutik untuk mengganggu kita karena aktivitas ibadah sedemikian padat gitu. Dan memang harusnya seperti itu gitu. Mungkin ada pertanyaan, Pak, Ramadan ada kok si A itu yang berbuat dosa ini itu dan sebagainya, padahal setan dibelenggu. Nah ini gawat bayi. Itu karena memang wataknya seperti itu. Kalau ada orang ketika Ramadan tapi marah-marah, emosi, miso, nesu, itu berarti gawat bayi. Ya, itu memang dari sononya ya seperti itu gitu loh. Jadi ketika ada hati seperti ini tidak berarti kemudian yang salah hadisnya, enggak, yang salah orangnya. Ramadan poso-poso nggak bisa menjaga lisannya, besok tangi turu sampai mau tidur lagi saya merasani, pokoknya itu kawan bayi. Memang wataknya seperti itu, karakternya ya seperti itu. Baik, ada beberapa persiapan, setidaknya ada 4 persiapan yang harus kita lakukan. Mestinya ini jauh-jauh hari, tapi nggak apa-apa daripada terlambat. Tidak ada kata terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu ya. Persiapan mental, spiritual itu rupiah. Misalnya yang pertama adalah banyak berdoa agar Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Nah kita kemarin diajari doa yang itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Nah yang paling penting ujungnya ini, wa balighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan tahun ini. Ini penting gitu ya, karena ya ada orang dan ini sudah bertahun-tahun kita lihat, kita pahami, yang hamil 1 meninggal, ada yang habis sahur
kelelekan sendok meninggal gitu. Makanya nanti meskipun sahur ya ojo guyon. Ada kakak adik guyon, pernah ada itu kakak adik guyon pas makan itu kelelekan sendok, ya akhirnya harus dibawa ke rumah sakit, dioperasi untuk dikeluarin sendoknya gitu. Jadi kita minta kepada Allah, balikna Ramadan ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan ini, karena ya semua orang-orang soleh, orang-orang yang baik itu nunggu gitu, karena Ramadan ini penuh dengan bonus, penuh dengan kemuliaan yang ya, apalagi kemudian pas ketemu dengan Lailatul Qadar, itu kan satu hari sama dengan kita berbuat baik 1000 bulan atau 83 tahun, luar biasa gitu ya. Nah, kemudian ada juga doa dari Rasulullah ini, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalam wal islam wa taufiq lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami di bulan Ramadan ini keamanan, ya, aman, keimanan, tetap dalam iman, ya, tidak murtad. Kenapa? Karena ada juga orang di Malang ini kan saya pernah nyampaikan kepada panjenengan, ada yang pindah agama, dia murtad, ya gara-gara ya dunia, uang, diberikan uang, diberikan kedudukan, akhirnya pindah agama lain. Alhamdulillah, mari kita pertahankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali Islam. Ini harus kita pertahankan apapun yang terjadi, apapun yang ada kondisinya. Karena kepada kami keselamatan, selamat dan Islam tadi diberikan kepada kami taufik agar mampu melakukan amalan yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Juga berdoa kepada Allah agar kita diberikan sehat walafiat, ya, agar tidak sakit, ya, biar nanti maksimal, agar nanti Ramadan kita, puasa kita baik. Dengan sehat kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal, baik itu puasa, sholat raweh, tadarus, tilawah, zikir, bergabung bersama teman-teman, berdakwah dan lain sebagainya. Nah, ini persiapan mental spiritual yang pertama. Yang kedua, bersyukur dan banyak memuji Allah atas karunia-Nya yang banyak, terutama karunia Ramadan. Ramadan itu nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang sudah meninggal itu pengen dikembalikan lagi untuk bisa menikmati Ramadan. Nah, oleh karena itu ketika nanti kita diberikan umur sampai Ramadan itu harus disyukuri, puja dan puji Allah. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar berkata, dianjurkan bagi setiap yang mendapatkan kebaikan, diangkat darinya keburukan, untuk sujud bersimpuh kepada Allah sebagai tanda syukur, memuji Allah, tentu dengan puasa yang benar. Itu wujud syukur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa puasa Ramadan. Banyak saudara kita yang sudah di alam kubur, banyak saudara kita yang ya bahkan tadi hamil 1 meninggal. Nanti kita kalau diberikan kemudahan ini perbanyak syukur, alhamdulillah. Yang itu dengan kita perbanyak ibadah, dan insya Allah kita sudah membiasakannya itu. Yang ketiga, bergembira dengan datangnya Ramadan. Bahkan ada sebuah hadis yang man fariha bi qudumi Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang menyambut datangnya Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Senang tok aja itu surga. Senang tok diharamkan jasadnya dari api neraka. Jangan ada di antara kita ini ya poso, kayak somangan, nggak bisa ini itu macam-macam gitu. Kita harus bersyukur, ya, bisa puasa, bisa Ramadan. Ya. Sebenarnya puasa itu, insya Allah bagi yang sudah biasa puasa itu, apalagi di Malang ini, insya Allah tidak terasa kok, enak kok, nyaman. Ya. Udaranya enak mendukung untuk puasa ini kan. Di Malang, oh waduh, weju, weger, ini, enak kan itu. Saya kemarin Jumat itu melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak, yaitu jemput orang tua ibu di Gresik. Ya Allah, dari datang sampai malam balik lagi itu nyaris gak pakai baju. Betul. Panas padahal sudah ada kipas angin. Ya, benar gitu. Nah di sini ya
alhamdulillah kita bisa menikmati yang nikmat sekali. Dan sebenarnya kalau Ramadan itu kan nggak makan dari maghrib sampai subuh. Kalau di luar Ramadan nggak makan itu dari maghrib sampai subuh. Kalau Ramadan tinggal balik saja dari subuh sampai maghrib, insya Allah. Dan ya kita semuanya sudah membuktikan lah, insya Allah nggak ada yang mati gara-gara puasa Ramadan, itu nggak ada. Mati karena puasa nggak ada. Kalaupun meninggal karena ibadah puasa, maka insya Allah mati syahid. Mati cuma ada dua. Kalau tidak syahid di jalan Allah, sakit di jalan setan. Maka ini yang harus kita gembira, senangkan gitu. Karena ya Ramadan itu enak sebenarnya. Dalam banyak hal, ke masjid itu banyak teman. Apalagi hari pertama. Hari pertama itu penuh masjid itu, rame gitu. Habis buka itu wis siap. Habis buka, ya Allah, kadang-kadang itu sampai takbir itu berpikir mau merenovasi, mau memperluas gitu. Tapi ketika tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, ngopi meneh. Gak situ direnovasi ya. Tanggal 1 Syawal ya sak baris tok gak cukup, malah gak lengkap. Maka ya mari kita gembira. Ya kemudian ketika Ramadan itu Masya Allah, ya semangat sekali untuk baca Quran, tadarus, semangat sekali karena banyak teman gitu. Kompetitor kita itu banyak. Kita mau di rumah nggak terawih itu ya kadang-kadang tergerak oleh tetangga kanan kiri depan belakang sudah berangkat ke masjid. Ya kita masuk nggak berangkat ya kebawacut, kebawacut kalau kita nggak berangkat gara-gara mungkin males atau apa gitu. Bangkit, ayo karena kanan kiri kita sudah berangkat semua gitu. Nah ini, kemudian ketika Ramadan itu ada yang paling enak. Ramadan itu buko itu enak luar biasa. Apalagi yang dimakan itu ya enak gitu. Enggak enak saja jadi enak karena ya memang ini sunatullah ya. Liso ini farhatan, bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama ketika Idul Fitri, ketika sedang buka puasa itu nikmat yang luar biasa. Masya Allah, tidak hanya anak-anak ya, siapapun muda tua laki perempuan itu sowan ketika buka gitu. Bahkan kadang-kadang saking semangatnya baru dengar Allahu Akbar langsung buka, padahal belum tentu itu azan maghrib gitu. Apalagi kalau sore-sore gelap, maka nanti kalau dipastikan punya jadwal imsakiyah dan jam kita kalau diberesin dibenerin. Ya kadang-kadang kecepatan gitu loh. Terus jangan asal dengar adzan karena bisa jadi alarm HP atau mungkin ada lomba adzan di masjid dekat rumah. Baru jam 4 adzan, sore-sore gelap-gelap gitu, apalagi habis ngantuk-ngantuk kemudian dengar adzan langsung buka. Nah, itu jangan sampai terjadi yang seperti itu. Bagi orang puasa ada dua kegembiraan ketika buka, dan satunya lagi adalah farhatun inda liqa'i rabbi, ketika nanti berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya sakit, Pak. Bagaimana nanti Ramadan? Insya Allah sehat. Sumu tasihu, berpuasa agar kalian sehat. Fakta bicara ketika kemudian seseorang itu sakit dipakai puasa Ramadan dimudahkan oleh Allah untuk sehat. Maka gak usah takut, gak usah khawatir gitu ya. Dan insya Allah kalaupun kita ada kekhawatiran itu meskipun ya manusiawi, tetapi saya sama Allah, ya Allah saya sedang ibadah, saya sedang menjalankan perintahmu, maka sehatkan kami ya Allah. Itu yang harus nanti kemudian kita kejar. Jadi gak usah ada sedikit pun rasa takut, khawatir, sedih. Duh Ramadan enggak, tapi kita harus bangga gitu, senang gitu ya. Baik, kemudian biasakan jiwa dan ruhiyah kita, spiritual kita untuk sudah mulai curi start. Ya, kita puasa sunnah, besok masih ada hari Senin. Ya, bisa puasa Senin besok, karena kalau yang Kamisnya nanti sudah puasa masuk tanggal 1 ya. Kalau besok masih bisa. Kalaupun nggak kuat karena kerja begitu ya, upayakan sudah seakan-akan sudah puasa gitu loh. Makan jangan banyak-banyak. Sarapan pagi, makan siang, makan malam saentong ae gitu loh. Iso akeh-akeh. Pokoknya sekedar itu biar ya kita sudah membiasakan seperti puasa. Terus kemudian jangan banyak ngemil. Ini penting. Ya, kita membiasakan seperti sudah puasa. Jangan banyak ngemil. Ada orang yang bilang, saya nggak bisa Pak meninggalkan ngemil. Gampang sebenarnya. Jangan ada yang dimil. Biar nggak ngemil. Begitu aja kok repot gitu loh. Gimana Pak caranya biar nggak ngemil? Saya itu nggak bisa meninggalkan ngemil.
Ya biar nggak nemen ya ojo ono panganan di sekitar kita. Jangan ada snack-snack, jangan ada apa gitu loh. Kita kadang-kadang kanan kiri depan belakang nonton TV penuh dengan makanan gitu loh. TV ini mulai acara mulut bicara terus, ya mulut kerja. Ya, ini yang perlu untuk kita hindari nanti. Kemudian sudah mulai sholat sunnah dibiasakan, qobliyah, ba'diyah, rawatib itu terutama adalah yang mulai sholat malam. Ya, masih ada beberapa hari ini, 3 hari, 3 malam lagi, nanti malam, besok lusa sampai pada malam tarawih nanti ya sholat malam lah. Meskipun barangkali nggak kuat 11 rakaat, nggak apa-apa, 23 rakaat. Ya 2 rakaat dan 3 witir gitu. Nggak kuat Pak, 2 rakaat 3 witir ya sudah 2 rakaat 1 witir. Yang 2 rakaat wal asr kulhu, yang witir inna a'toina. Mosok kaboten. Kaboten yang kebawa wacut gitu loh. Itu paling cuma makan waktu 5 menit. Ya, bangun dan kita itu alhamdulillah diuntungkan apa? Kondisi ya, kalau di sekitar kita sudah azan subuh, kita itu masih bisa sholat malam qiyamul lail karena masih ada waktu 8 menit. Nah itu enaknya di situ, 2 rakaat 1 witir 8 menit cukup saya yakin cukup lah. 2 menit aja cukup kok itu. Ada yang datang sholat tahiyatul masjid itu kan kurang 2 menit itu. Ada yang kurang 1 menit itu loh. Masih sholat 2 rakaat, ya cukup itu. Berarti kan sholat kita saja nih 2 rakaat cuma 1 menit. 1 menit. Maka upayakan ini 2 rakaat 1 witir yang mulai. Kalau yang terbiasa dengan sholat malam, insya Allah nanti ketika tarawih itu nggak mengalami yang namanya keterkejutan tarawih. Banyak yang mengalami yang namanya keterkejutan Ramadan, khususnya keterkejutan tarawih, kekagetan tarawih. Apalagi hari pertama sholat di masjid, lalu kemudian imamnya bacanya ayatnya panjang-panjang. Oh, hari kedua kewapok, nggak sholat kan, akhirnya browsing nyari masjid mana, musola mana yang sholatnya paling cepat. Akhirnya ketemu di Blitar, 23 rakaat 7 menit. Wes luar biasa itu ngalang-alangi Formula One, itu balapan itu nggak sholat itu, tapi itu sarikus sholat, pencuri sholat. Kata Rasulullah, ya hati-hati dari pencuri sholat. Ya Rasulullah, kok ada orang yang pencuri sholat itu bagaimana? Ketika dia mencuri gerakannya, rukuknya, sujudnya nggak sempurna karena kesusu tadi itu, maka itu adalah pencuri sholat yang otomatis rukun sholat tumaninah nggak terpenuhi, nggak sah, rugi. Ya emang toh kita itu rukuk sujud tapi kemudian nggak diterima gitu. Ini kita ikutilah ya. Insya Allah semua takbir itu sudah meminta terutama kepada imam sholat tarawih hari pertama jangan panjang-panjang ayatnya. Itu sudah semua takbir seperti itu. Ya tapi kalaupun kemudian ternyata panjang ya kita ikuti saja lah. Jadi jangan kemudian nanti sholat menggerutu. Rasanya bisa imami woco wis koyo apalah tau nggak usah ngerasani dosa. Terus di masjid sholat tarawih ngerasani menenjit dirasani imam itu dosanya 4 kali lipat. Betul itu. Jangan tunggu saja lah. Insya Allah selesai sudah rukuk. Saya jamin insya Allah rukuk. Jangan khawatir. Kalaupun nanti kemudian karena bacanya panjang, kalau kemudian meninggal dunia, insya Allah husnul khotimah. Itu saja, nikmati saja, enjoy saja. Saya nggak kuat Pak karena fisik saya bisa sholat tarawih sambil senden. Ya, bisa, nggak apa-apa. Gitu, sambil senden di sebelah kanan atau kiri ngambil yang tembok. Ya, tapi ojo koyo anu rebutan, rebutan di tembok. Barisan nggak ono, jadi nggak ada soft, nggak ada apa, katanya boleh. Tapi ya itu pun ya lihat-lihat lah ya bagaimana kemampuan kita, ya jangan kemudian senden semua gitu. Kan itu yang namanya sholat sunnah itu sebenarnya boleh dengan kalau seandainya tidak mampu dan tidak kuat ya dalam artian benar-benar fisiknya tidak memenuhi syarat untuk berdiri tegak, ya kita bisa senden. Atau kalau nggak bisa berdiri bisa duduk, nggak masalah. Sholat tarawih sambil duduk gitu. Nah ini boleh. Ya dia mulai biasakan. Kemudian biasakan tilawatul Quran tadarus. Jadi nulis start. Ya
sudah mulai tadarus nanti malam, nanti aja siang ini udah mulai buka baca Al-Quran berapa gitu ya. Imam Syafi'i rahimahullah ketika Ramadan satu hari itu bisa khatam baca Al-Quran 2 kali. Satu hari khatam 2 kali, berarti satu hari baca 60 juz. Luar biasa. Memang beliau tidak kerja, fokus untuk menyambut Ramadan itu. Dari beliau tidak kerja itu mulai tanggal 1 Sya'ban sampai masuk kerja kembali itu tanggal pertengahan Syawal. 2 bulan setengah. Tapi memang beliau swasta, punya usaha di pasar, jadi nggak buka tokonya sampai 2 bulan setengah. Tapi memang ketika kemudian beliau memutuskan untuk tidak kerja, ya serius. Kita kalau memutuskan tidak kerja kan di rumah tidak tidur itu dari satu tidur ke tidur yang lain sampai kadang-kadang bosan tidur. Itu yang masalahnya di situ. Jadi beliau itu benar-benar memutuskan untuk tidak kerja tapi maksimal sehingga baca Qurannya 1 hari bisa khatam. Saya nggak bisa bayangkan itu, ya Allah gitu loh. Kita 1 juz saja harus mengap-ngap. Ini 1 juz bisa 1 hari bisa 60 juz itu. Memang beliau dari kecil, dari umur 4 atau 5 tahun itu sudah hafal Al-Quran 30 juz sehingga bacanya cepat. Tapi terlepas daripada itu, ini kan masalah kemauan. Meskipun 1 lembar, banyak umat Islam yang ngaku Islam tapi nggak pernah baca Al-Quran meskipun 1 lembar, atau meskipun cuma setengah lembar, halaman depan separuhnya itu, separuh halaman itu, ya karena nggak ada kemauan. Nah itu masalahnya. Ya, nanti kita motivasi untuk mari kita baca Al-Quran, memperbanyak Al-Quran, dan ya bikin target lah Bapak Ibu. Saya tidak muluk-muluk 1 hari apalagi sampai khatam 2 kali 60 juz. Ya sudah, 1 hari 1 juz saja itu sudah luar biasa. Karena kalau 1 hari 1 juz berarti 1 bulan Ramadan khatam berapa kali? 1 kali. Nanti kalau 1 juz masih mampu, 2 juz masih mampu, 3 juz. Perbanyak. Gak rugi kalau kita banyak baca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Saya belum pernah mendengar, Pak, rugi Pak saya hafal Al-Quran, rugi saya banyak baca Al-Quran. Gak pernah ada. Banyak yang alhamdulillah mendapatkan kenikmatan, ketenangan ketika kemudian dekat dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Ya ini yang mulai start nanti dan seterusnya. Tadarus kalau bisa sendiri, jangan banyak orang di masjid, tapi kalau di rumah sendiri-sendiri atau dengan keluarga nanti kita batasi gitu loh. Hari ini misalnya berapa juz, kemudian ada pembatasnya Al-Quran kan, nanti besoknya kita lanjut lagi dan seterusnya. Syukur-syukur kemudian kita baca terjemahannya, tafsirnya biar paham. Kemudian infak sedekah, ayo kita rutinkan. Nanti akan kita singgung keutamaan infak sedekah yang luar biasa terutama Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Ketika Ramadan, kedermawanan Rasulullah seperti angin berembus. Jadi nggak usah hitung-hitungan kalau nanti Ramadan itu dilipat gandakan sampai 700 bahkan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa menjadi tiket kita masuk surga. Maka tiada hari tanpa Ramadan. Ini di luar Ramadan tanpa infak sedekah. Ini di luar Ramadan ya. Nanti ketika Ramadan malah harus lebih kita tingkatkan lagi. Tiada hari tanpa memberi, tiada hari tanpa infak, terutama nanti ketika bulan Ramadan. Saya nggak punya apa-apa, Pak. Yang misalnya kita dapat dari siapa kita kasihkan. Banyak orang yang berebut ya untuk bisa memberi, sampai kepada orang yang miskin sekalipun. Kalau jangan lihat itu fenomena di Madinah, di Makkah itu kan ketika habis asar itu banyak yang berebut untuk bisa memberi buka puasa. Ada beberapa orang fakir miskin yang ikut, tapi dia kemudian mendapatkan itu makanan untuk buka, dikasihkan kepada yang lain. Beliau tidak punya, tapi dari dikasih itu kemudian dikasihkan kepada yang lain karena semangat untuk infak dan memberi itu. Nah ini yang harus kita lakukan. Saya pernah menyampaikan kepada panjenengan, meskipun dengan cuma selepek bubur itu bisa menjadi tiket masuk surga. Maka nanti ketika Ramadan kita wujudkan itu untuk kita berusaha untuk memberi. Yang di jadwal takjil ya harus dengan sukacita, jangan menggerutu takjil. Ini sebenarnya manfaatnya untuk kita, bukan untuk takmir, ya bukan untuk siapapun, tapi untuk kita. Nah, bahkan seandainya tidak terjadwal, aku nggak dijadwal Pak, itu ya nggak apa-apa, wis sudah terlanjur misalnya, tapi jenengan bisa memberi.
malam itu atau sebelum buka puasa jenengan belikan jeruk atau semangka atau menjes, ojo, buko menjes, gak masuk itu kriteria. Nanti akan bikin puasanya gak bener. Ya, bukoy menjes, sahurnya benci, tambah nonton gak beres. Jadi gak bener itu merusak. Ya, jangan yang goreng-gorengan kalau bisa. Ya, yang berkualitas itu. Ya, puding susu, itu terus apa mana Bu? Kok sarapan jenengan banyak ini. Sehingga secara mental nanti kita bisa siap untuk Ramadan dengan baik. Kemudian rancang agenda, ini jadwal, rancang agenda untuk optimalisasi, maksimalisasi ibadah Ramadan. Ramadan sangat singkat, 1 bulan. Sungguh Pak, 1 bulan itu bagi yang tidak begitu imannya kuat. Tapi bagi Rasul dan para sahabat 1 bulan singkat sekali. Nanti jenengan akan bisa merasakan tanggal 20, tanggal 21, kayak sedino tinggal 1 hari lagi begitu. Maka isi setiap detik waktu yang ada dengan amalan yang berharga, membersihkan diri, meraih takwa secara maksimal. Mumpung Allah memberikan banyak bonus. Nah ini garis bawah, bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita, bisa jadi Ramadan ini Ramadan perpisahan. Tahun depan mungkin kita sudah di alam kubur. Makanya kuatkan tekad untuk taubat-taubatan nasuha, meninggalkan kebiasaan buruk, bertaubat yang benar dari dosa dan kesalahan. Ramadan itu bulan taubat, tindak lanjut taubat itu dengan memperbanyak amal soleh. Yuk dirancang agenda bagaimana, kalau bisa ada random acara setiap hari gitu, misalnya sahur ini, sholat subuh, kalau perlu sholat subuh tidak hanya di masjid ini, bisa kemana gitu, atau sholat tarawih tidak hanya di sini, nanti bisa kemana, misalnya di sana imamnya begini-begini, khotibnya begini-begini, nggak apa-apa. Tapi ya jangan semuanya meninggalkan masjid Darussalam, nanti nggak ada jamaah satupun gitu. Jadi 1-2 gantian dan seterusnya gitu ya. Kemudian maksimal waktu itu ya mulai dari pagi sampai siang tadi, kita selain bekerja atau yang mungkin pensiun ya kita nanti bisa target baca Al-Quran sekian juz, kemudian nanti mungkin takziah yang meninggal, jenguk yang sakit, atau kita bantu mungkin panti asuhan, yatim piatu dan sebagainya. Intinya maksimalkan Ramadan dengan amal soleh. Siapkan diri untuk berdakwah di bulan Ramadan, terlibat taklim, bergabung dengan takmir ya, untuk memakmurkan masjid itu terus gitu. Ada apa? Nah, jadi dakwah itu tidak harus ceramah, dakwah tidak harus pidato ya. Menghidupkan dakwah seperti ini termasuk bernilai dakwah. Nyiapkan meja, laptop, mic, ya termasuk semuanya. Ini termasuk berdakwah. Ya. Nyiapkan snack, minum, betul berdakwah. Gitu. Nyiapkan minuman, berdakwah. Termasuk apapun yang terkait dengan suksesnya dakwah masuk dalam kategori dakwah. Karena tidak semua kita itu mampu seperti itu. Kalau semua kita itu pandai ceramah, khotbah, ya nggak ada pengajian. Semuanya ceramah. Sopo sing ngrungokno gitu. Makanya harus ada 1, 2 dan sebagainya gitu. Nah ini ya, bergabung dengan takmir masjid, lembaga dakwah, majelis taklim dan sebagainya. Kalau punya buku-buku, selebaran, majalah bisa dibagi, ya kita bagi dan sebagainya. Kalau sekarang dalam bentuk PDF di HP macam-macam tentang risalah Ramadan, fikih puasa Ramadan, macam-macam dan sebagainya. Baik, berikutnya adalah persiapan intelektual, ilmu. Tadi begini Bapak Ibu, ini kan kemungkinan Ramadan terakhir kita, dan kita semuanya sepakat, mari kita jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik sepanjang Ramadan yang pernah kita ikuti. Maka jangan Ramadan ini berjalan tanpa ilmu. Jadi buka-buka buku. Apalagi sekarang sudah banyak kita bisa browsing di HP kita. HP kita kan rata-rata hampir semuanya sudah Android itu. Buka, kemudian cari tentang fikih
puasa, Ramadan, macam-macam gitu. Karena puasa Ramadan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama puasanya orang awam, puasa orang awam. Yang kedua puasa orang khusus. Yang ketiga ini super khusus. Dan ini biasanya cuma para nabi dan wali-wali Allah. Nah kita kalau bisa yang kedua saja. Dan yang pertama ini puasa orang awam. Puasanya orang awam itu apa? Gak makan, gak minum, gak hubungan suami istri di siang Ramadan. Itu puasanya orang awam. Bertahun-tahun kita Ramadan, masa kita awam terus gak ada kenaikan. Bahkan kalau gak makan, gak minum, gak hubungan suami istri di siang Ramadan, tidak hanya puasanya orang awam, tapi puasanya binatang. Mohon maaf, binatang ya juga puasa. Ayo contohnya apa binatang yang puasa? Ayam ketika ngeremi itu poso. Terus ulo untuk ganti baju poso. Terus ular itu ya poso. Ya, akhirnya jadi apa itu? Entung, kepompong, terus kemudian jadi pupu. Puasa, nggak makan, nggak minum, puasanya binatang. Oh mohon maaf gitu ya. Apalagi kemudian poso tapi nggak kayak poso lagi, masya Allah. Ya padahal siang-siang Ramadan omongannya wedes. Ya, nggak tahu tadi sahurnya habis robo berapa gitu, nyelowekit gitu. Nah ini pelajari hukum puasa, ya baca apa itu artinya puasa, apa itu artinya Ramadan, apa rukun puasa, apa sunnah-sunnah puasa, apa yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Itu nanti kita baca. Ya banyak baca buku tentang puasa dan Ramadan ini, atau hadiri majelis ilmu yang membahas tentang keutamaan hukum dan hikmah puasa, atau ikuti ceramahnya ustaz pemateri baik itu tarawih ataupun subuh. Nah, dengarkan beneran gitu loh. Kalau perlu disimak, ya, dicatat gitu. Ya, biar nanti ada yang dibaca lagi di rumah. Oh, kesimpulannya ustaz ini menyampaikan tentang ini gitu. Kita rata-rata kan sangat terlalu pede. Ya, jadi ceramah itu langsung kita dengarkan. Insya Allah nanti hafal. Nah, baru di depan rumah itu aja sudah hilang kabel. Karena ceramah apalagi model yang umur 40-50 tahun ke atas itu rata-rata cuma hilang. Sing eling-eling itu sing kadang-kadang ya sing rada-rada kurnu niku eling. Ya sing yang kadang-kadang enggak begitu penting itu yang diingat-ingat gitu loh. Dan model-model 50 tahun ke atas kadang-kadang itu kan yang ceramah itu bentuknya sering lupa. Kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Melbu kuping tengen, metu kuping tengen. Enggak melbu-melbu gitu. Ya, jadi ini yang harus kemudian kita perhatikan. Berikutnya adalah persiapan fisik jasmani. Alarm. Dikit lagi. Persiapan fisik jasmani. Jaga kesehatan, jangan sakit. Semua. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu nggak boleh sakit. Kalau bapak-bapak sakit, rumah masih beres. Apalagi nyiapkan buka dan sahur. Tapi kalau ibu-ibu yang sakit, yo, aduh berat. Makanya mulai hari ini Pak, ibu-ibu jangan disakiti. Jaga. Ojo dikesel-kesel. Mulai hari ini nanti sini nggak usah nyuci, nggak usah masak, nggak usah ngepel, nggak usah nyetrika, nggak usah. Loh, gimana Pak nanti masaknya? Bisa beli, kan banyak sekali. Nggak usah ubah-ubah, ada laundry. Apa susahnya? Itu saya terapkan sama istri saya. Apalagi saya cuma berdua. Nggak perlu masak, nggak perlu menyuci, gampang. Ada laundry. Kalau nyuci ya 2-3 hari sekali gitu. Setiap hari nyuci, masya Allah, urusan gombal, doa aja lupa dengan semuanya kegiatan itu. Ya memang itu kewajiban, tapi tolong terutama ibu-ibu. Nih, makan yang bergizi. Mulai hari ini 4 sehat 5 sempurna. Jangan makan yang membuat fisik sakit. Jauhi makan minuman yang menyebabkan sakit. Tadi menjes, goreng-gorengan, macam-macam itu hindari. Yang kolesterol, yang gula, yang asam urat itu hindari semuanya. Es hindari.
ini dalam rangka agar nanti kita sehat, karena Ramadan ini juga ibadah fisik. Kalau perlu check up, biar ketahuan nanti sakitnya, biar segera ada tindakan gitu loh. Gitu. Jadi lupa yang namanya sakit itu kan takdir dari Allah, iya, tapi kadang-kadang ada yang karena kita sendiri. Misalnya perut kita gak kuat dengan yang pedes, akhirnya nanti diare, mencret itu. Maka kalau kita melakukan sesuatu yang membuat kita sakit, itu bukan salahnya Allah, salah kita sendiri kan. Nah itu hindari, gitu loh. Hindari. Saya misalnya nggak boleh kena debu sama es, alergi saya, karena dingin, es apalagi itu langsung tenggorokan dan nanti ada sesak asma itu. Jadi itu saya hindari. Saya itu ketika menghadiri ke pernikahan itu kan hampir setiap hari, dan itu mesti suguhannya es dan itu gratis, enak. Saya nggak pernah minum sama sekali. Ya air putih saja, gitu. Saya lebih senang yang anget-anget gitu. Yang anget-anget itu lebih baik gitu, dan nggak masalah. Alhamdulillah kita bisa menjaga itu semuanya. Saya pengen ini, tapi kalau itu membuat sakit ya jangan gitu loh. Jangan gitu loh. Misalnya jenengan gara-gara sate lalu kemudian sakit, ya nggak usah dimakan sate. Cuma sate aja. Ya beli aja tempe, bayarkan sate, itu aja. Persiapan finansial. Meskipun Ramadan itu cuma 2 kali makan, buka dan sahur, tapi faktanya pengeluarannya bisa lebih bertambah. Ya. Tapi memang nggak apa-apa, karena kita dianjurkan buka dan sahur itu yang berkualitas, ya biar maksimal. Kalau untuk ibadah, untuk akhirat nggak apa-apa, kita keluarin banyak uang. Kalau itu untuk akhirat, untuk beli makanan yang bergizi, untuk sehat. Karena kalau seandainya sahurnya menjes, bukoe veggie, sayurnya kangkung, wah itu tok. Terawih yang ngantuk tok. Nah dimakannya nggak bergizi, nggak berkualitas. Ya, maka biar kuat misalnya Rasulullah itu senang susu, tapi yang low fat, yang rendah kalori lemaknya itu Rasulullah. Terus madu, ya madu yang asli, jangan madu yang gula, gitu ya. Terus kurma, habbatus sauda, macam-macam itu. Nah, kita banyak beli. Kemudian Ramadan banyak infak sedekah tadi untuk masjid, musola, takjil, atau untuk yang hidangan tadarus, macam-macam. Kan perlu persiapan uang, gitu ya. Kalaupun kita kemudian nanti harus mengeluarkan zakatnya juga. Tapi kalau kita bagi kemana-mana itu kita perlukan, kita upayakan kalau bisa ya di awal-awal jalan mendekati, apalagi sampai banyak sekali yang saya kadang nggak masuk akal gitu untuk kepentingan lebaran. Ya. Kalaupun harus beli baju baru itu kalau bisa sebelum Ramadan, masih ada 3 hari. Yuk beli, kamu cuma beli satu potong aja loh, sampai berjam-jam meninggalkan tarawih. Saya berkali-kali setiap, terutama 10 hari terakhir yang saya perhatikan, ya, saya titeni itu. Setiap 10 hari terakhir saya kadang-kadang lewat di Ramayana, jalan di alun-alun itu. Sebelum berangkat Isya itu sudah penuh, padat luar biasa. Pulang dari tarawih tambah padat, tambah banyak. Saya kadang-kadang tanya kepada orang-orang di Ramayana, apa Ramayana mengadakan tarawih bersama atau itikaf bersama gitu. Itikafnya di mall, ya Allah, padahal cuma nyari baju sepotong. Ramadan sibukkan dengan kegiatan. Lebaran itu nggak harus pakai baju baru. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tamunya pun tak apa-apa, masih ada baju tetangga, nyolong baju yang lama. Nanti kalau pengen beda warna di winter ya iso. Ya Allah, saya makanya kadang-kadang ini perjuangan bagi itu sampai terjadi banyak sekali curanmor, pencurian motor dan macam-macam itu gara-gara ya mau lebaran masih belum bisa belikan baju untuk istri dan anaknya. Suaminya bertanggung jawab tetapi salah jalan, artinya kemudian nyuri. Ya makanya yang dulu pertama kali ngawiti lebaran pakai baju baru ya jadi sopo ini perlu bertanggung jawab ini gitu loh ini ya. Jadi kalau beli sebelum Ramadan ini gitu. Jadi mereka itu pinter Pak. 10 hari terakhir itu diskon baju lebaran itu 70-80%. Rumah saya di Tembalangan, Bunga Sri Gading itu kan dekat dengan Matos. Itu kalau malam itu pengumuman dari Matos itu kok kenceng banget.
diskon 80% dimulai. Astagfirullah, tunggu banyak sekali yang beli kesana itu berlomba-lomba. Ya. Kalaupun harus misalnya renovasi rumah sebelum Ramadan masih ada 3 hari. Cat rumah, upayakan nanti Ramadan itu nggak disibukkan dengan yang gitu-gitu gitu loh. Ada tukang dangdong, apalagi sampai kemudian tuan rumahnya itu loh, masakkan tukang yang nggak puasa. Kok iso? Tukang nggak puasa ya Pak, manajemen aja. Renovasi sebelum Ramadan, tinggal 3 hari Pak, bisa. Yang penting ada uang, ambil 50 tukang, selesai. 3 hari selesai. 1 hari tukangnya 50, selesai. Enggak tukang saya ketemu sing uangnya Pak. Sampai jujur ya, saya itu sudah tukar uang baru untuk saya bagi zakat ke Gresik kemarin dan sekitarnya ke Kediri itu. Saya sudah tukar uang baru dari bank itu yang 5.000, 10.000, 20.000, 100.000. Saya sudah tukarkan yang baru. Kemarin saya sudah minggu yang lalu saya menghubungi staf BSI. Saya mau tukar yang baru sekian, itu ada nggak? Kami usahakan Pak. Alhamdulillah sudah ada. Sudah beres semuanya. Beli baju. Biasanya saya sebelum Ramadan sudah beli, anak-anak sudah saya kalau itu seragam gitu ya, beli kain intinya untuk tahun ini tak kasih uang aja sendiri-sendiri karena memang tak bisa kumpul. Semua anak di luar semua, anak yang pertama di Jakarta, anak yang kedua di Madinah karena kuliah di Universitas Islam Madinah, anak yang ketiga di Man 2 Jalan Bandung tapi di asrama tak kumpul. Tapi saya kasih uang aja, wes belikan beres. Ya, alhamdulillah. Jadi nggak mikir yang kayak gitu-gitu gitu loh. Ya, ini apalagi 10 hari terakhir ibu-ibu sibuk di dapur bikin kue madu mongso. Astagfirullah. Ya Allah, ngadunya mulai habis subuh sampai pagi. Saya pernah diajar gitu Pak sama nenek saya dulu itu. Makanya ibu saya salah, pokoknya nggak usah bikin madu mongso. Habis subuh sampai maghrib. Ya, ngomong kenceng itu masya Allah sampai waktu itu sebelum maghrib berhenti. Ketika kita buka puasa nanti habis terawih diajak lagi bunyi satu-satu. Astagfirullah, diperbudak madu mongso. Ya, jadi ini kemudian puasa mengasah kepekaan sosial. Ini panjang tapi singkat saja. Hablum minallah hablum minas jalan. Dengan kita itu diajarkan lapar itu agar bisa tahu bagaimana gak enaknya orang lapar, orang miskin. Kita puasa, gak bisa makan, gak bisa minum, tapi nanti maghrib banyak yang kita makan. Nah kalau fakir miskin, gak ada yang dimakan. Maka biar kita peduli kepada mereka. Ini tadi, terutama infak di jalan Allah, saya baca singkat saja ya. Meneladani kedermawan Rasulullah di bulan Ramadan itu, Rasulullah adalah sangat dermawan seperti angin yang berhembus. Terus biah-biah, pokoknya gak usah hitung-hitungan. Kemudian puasa digabungkan dengan sedekah dan sholat malam, ini jaminannya adalah surga. Ini kurang apanya. Kemudian berikutnya adalah dapat tambahan puasa bagi orang lain. Ini bagi yang memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Makanya semakin banyak kita memberi makan buka orang berpuasa, maka pahalanya sebanyak itu. Saya nggak punya uang Pak, saya cuma punya roti. Jangankan roti, kita coba bisa memberi ini loh, kurma sebutir atau bahkan segelas air bagi orang yang berbuka, itu pahalanya sama itu. Kita kan cuma punya air banyak sekali, tapi yo rotok-rotok di upaya nolak. Jangan masuk kita kasih untuk buka puasa di Masjid Darussalam air murni air gitu ya. Sing ono warna-warna hijau, abang, ya marjan. So diwarnai titik terus dilegeni titik gitu loh. Ojo teman-teman mumet di sekolah disombong. Ya sih warna gitu ya. Ini kan kadang-kadang warna itu membuat kita menjadi semakin berselera. Coba air putih, mosok buko air putih gitu loh ya sing rada-rada ono warnane lah gitu. Paling enggak warna coklat teh gitu atau warna putih susu gitu loh. Jadi ayo disombong putih, ada sombong putih. Ireng kopi gitu loh, tapi jangan kopi lah. Baik, sedekah menghapus dosa, ya semua kita sudah tahu. Kemudian orang sedekah akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, maka perbanyak nanti infak sedekah. Terus berkah itu artinya bertambah. Harta yang berkah itu harta yang semakin hari semakin bertambah kebaikannya gitu loh. Maka kalau kita punya harta, rumah,
Tropicon. Harganya berapa Pak? 3 sampai 5 M. Berkahnya bagaimana? Ya misalnya kok pengajian terus mendung-mendung gitu, jadi nanti telepon Ustaz saya jemput. Nah itu berkah itu namanya. Gitu. Selama hidup di Malang nggak pernah ditelepon pun. Yang punya fire itu padahal ya hujan, kadang-kadang akhirnya ya sudah gitu loh, pakai jas hujan. Tapi kadang-kadang saya nggak datang. Betul, ketika hujan libur ya nggak apa-apa gitu loh. Nelpon tok itu belum tentu saya mau. Saya tidak mau merepotkan orang, enggak, saya akan berangkat sendiri gitu. Tapi ditelepon tok enggak gitu. Yang punya Alphard, yang punya Velfire, yang punya mobil-mobil mewah itu ya enggak pernah yang ditawari gitu. Ditawari enggak gitu. Ya Allah, ya enggak apa-apa. Kelas. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, ya berlipat-lipat, ya terus ada pintu khusus namanya Ar-Royan kalau untuk yang puasa, tapi kalau untuk yang ahli sedekah namanya Babus Qotaqoh. Sedikit lagi menjadi bukti keimanan seseorang, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur nanti Ramadan ya korbannya ini, kemudian mencegah dari melakukan maksiat jual beli ini bagi pedagang. Ya, itu ada upaya Allah untuk menjaga biar tak mengurangi timbangan, macam-macam dan sebagainya. Bersedekah merasakan dada lapang, hati tentram, bahagia. Ini kita sudah membuktikan ya, kalau kita habis memberi itu kan senang sekali, bangga, hati tentram gitu. Terus berkembang dan seterusnya. Menjauhkan diri dari api neraka meskipun cuma dengan sedekah sebiji kurma. Nah ini kalau kita lebih lagi melindungi dari bencana dan musibah, obatilah yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Terus sambut Ramadan dengan membuka lembaran baru ya kepada Allah dengan taubat nasuha, ya dengan banyak amal soleh, Rasulullah dengan menjalankan sunnahnya pada keluarga. Nah ini kita kalau perlu jauh masih terpenuhi, masih memungkinkan ya kita jenguk. Saya sudah ke orang tua kemarin dari Jumat, saya nginep, kita sambil membawa sembako dan lain sebagainya untuk keperluan Ramadan. Anjang sana ke keluarga berat, ke keluarga famili sekitar dan sekitarnya itu, sekitar kita juga begitu, kepada masyarakat terutama, meskipun ini bukan yang dijadikan sunnah ya, mohon maaf semuanya lahir batin kepada semuanya agar nanti mengisi Ramadan dengan kita tanpa dosa. Maka dalam kesempatan yang sangat singkat ini, selama saya 1 tahun ada di sini, setiap akad yang 3, kalau seandainya yang saya sampaikan ada yang menyakiti hati panjenengan, ada yang merasa tersinggung, meskipun saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Kalaupun kemudian tersinggung, itu hanya saya itu pengen, ayo kita jadi baik, bahkan meningkat kebaikannya. Ayo kita sama-sama taat kepada Allah, banyak berbuat amal soleh dan kebaikan-kebaikan. Saya pengennya, ayo kita sama-sama masuk surga, itu saja. Kalaupun kemudian ada yang tersinggung, saya detik ini juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, dan demikian juga seandainya barangkali ada di antara panjenengan yang pernah mungkin ngerasani saya gitu ya. Ya itu saya yakin pasti terutama yang tertawa ya. Maka detik ini juga saya maafkan. Alhamdulillah. Dan berarti kosong-kosong ya. Saya tidak menunggu lebaran. Ya kalau saya nanti masih hidup sampai lebaran, sekarang juga kosong-kosong. Tapi setelah ini harapan dan permintaan saya, jangan ada dusta di antara kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi mohon maaf. Assalamualaikum